warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya, kalian pasti sudah pernah kan mempelajari tentang apa itu hukum Newton? Nah, hari ini kita akan memperkuat lagi pemahaman kalian tentang apa itu hukum Newton dan juga isi dan bunyi dari hukum Newton. Ubur-ubur ikan lele, yuk belajar lagi le. Hukum Newton yang pertama menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Contohnya, saat bola diam di lapangan, bola itu tidak akan bergerak sendiri kecuali jika diberikan gaya. Contohnya seperti tendangan, lemparan, atau sundulan. Nah, tapi kenapa ya bola yang ditendang tidak terus bergerak? Hal ini dikarenakan adanya gaya gesek dengan tanah dan juga gaya hambat udara yang membuat kecepatannya berkurang, lalu akhirnya bola menjadi berhenti. Selanjutnya, hukum Newton yang kedua. Hukum ini berbunyi, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massanya. Artinya, semakin kuat kamu menendang bola, maka bola akan bergerak semakin cepat. Dari hukum Newton kedua ini dapat dirumuskan F sama dengan M dikali A, di mana F ini melambangkan gaya, M melambangkan massa dengan satuan kilogram, dan A melambangkan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir ada hukum 3 Newton. Hukum ini menggambarkan adanya aksi dan juga reaksi. Contohnya, seperti saat kamu menendang bola, kaki akan memberikan gaya ke bola berupa tendangan, sehingga bola menunjukkan reaksinya dengan bergerak menggelinding atau melayang. Hal ini terjadi karena massa bola lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang diberikan oleh kaki kita. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu hukum Newton dan seperti apa saja bunyi dari hukum Newton 1, 2, dan juga 3. Sekarang kita akan membahas tentang teknik dasar dalam menendang bola. Dalam sepak bola, teknik dasar itu penting loh untuk memberikan umpan dan juga mencetak gol. Sekarang kita akan mulai untuk mempelajarinya. Ternyata di dalam menendang bola ada 3 teknik dasar menendang yang harus kita pelajari loh. Yang pertama, teknik dasar menendang menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, menendang menggunakan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, menggunakan punggung kaki. Teknik dasar yang pertama yaitu teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam. Teknik ini cocok untuk umpan pendek dengan akurasi tinggi. Tendangan ini menghasilkan gaya yang kecil dan mudah untuk dikendalikan. Menurut hukum Newton 1, bola diam akan bergerak saat dikenai gaya dari kaki. Teknik dasar yang kedua, menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Teknik ini bisa membuat bola berputar atau melengkung. Sering digunakan untuk mengecoh lawan. Nah, disinilah hukum 3 Newton akan bekerja, yaitu saat bola mendapat gaya dari kaki bagian luar, bola juga akan memberikan gaya balik ke kaki. Teknik yang ketiga yaitu menendang bola menggunakan bagian dari punggung kaki. Teknik ini digunakan untuk tendangan keras dan jauh.
Nah, konsep dari F sama dengan M dikali A atau konsep dari hukum Newton yang kedua berlaku di teknik dasar yang ketiga ini. Semakin besar gaya dari kaki, semakin besar juga percepatan bola. Energi kinetik juga berperan loh dalam menambah kecepatan bola. Sekarang kita akan melihat apa sih yang terjadi saat bola akan ditendang. Ada beberapa konsep penting yang harus kita pahamin, seperti perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Sebelum ditendang, posisi bola adalah diam. Begitu ditendang, posisinya berubah. Ini yang disebut dengan perpindahan. Perubahan kecepatannya dari 0 menjadi lebih besar, ini disebut dengan percepatan. Dan percepatan ini terjadi karena adanya gaya dorong dari kaki ke bola. Selain itu, ada juga gaya gravitasi. Saat bola melayang di udara, gravitasi menariknya ke bawah. Maka, lintasan bola bisa melengkung atau membentuk parabola, tergantung dengan besar gaya dan juga sudut dari tendangan. Seperti yang sudah dijelaskan terkait tentang hukum Newton 1, 2, dan 3, sekarang kita akan melihat perhitungan sederhana tentang hukum Newton tersebut. Untuk hukum Newton yang pertama, jika sigma F sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum Newton yang kedua dapat dirumuskan sebagai F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya dalam Newton atau N, dan M adalah massa bola dalam kilogram, sedangkan untuk A adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat. Untuk hukum 3 Newton, gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Jika kaki memberikan gaya 5 Newton ke bola, maka bola akan memberikan gaya 5 Newton balik ke kaki. Namun, efeknya kecil karena massa kaki jauh lebih besar dari massa bola. Dari beberapa penjelasan tentang hukum Newton dan kaitannya dengan sains dalam gerak menendang bola, ternyata terdapat juga integrasi nilai religi yang bisa kita ambil untuk kita pelajari loh anak-anak. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Infitar ayat 7-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adanak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adanak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adanak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Ayat ini menunjukkan bahwa tubuh manusia diciptakan dalam bentuk yang seimbang dan sempurna, sehingga bisa melakukan berbagai gerakan seperti berlari, menendang, dan menjaga keseimbangan. Jadi, selain memahami konsep sains, kita juga harus mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa ini. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar bagaimana hukum-hukum Newton bekerja dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat kita menendang bola. Kita juga mengaitkan pelajaran ini dengan teknik dasar dalam sepak bola dan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kita untuk bersyukur atas tubuh yang sempurna dan seimbang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.